Unlock merupakan film Korea Selatan yang berkisah tentang seberapa bahayanya jika data pribadi kita diakses orang tak bertanggung jawab. Film ini juga merupakan sebuah film yang diadaptasi dari novel Jepang berjudul Sumahoou Otoshidadake yang ditulis oleh Akira Shiga pada tahun 2017. Cerita berawal dimulai scene POV seorang wanita bernama Lee Nami sedang beraktivitas menggunakan ponselnya. Lee Nami yang saat itu seorang pegawai perusahaan startup produsen makanan menjatuhkan ponselnya saat sedang pulang setelah mabuk dan berkumpul dengan teman kerjanya. Ponsel tersebut diambil oleh seseorang di bus. Nami tidak mengingat kejadian ponselnya yang hilang karena saat itu dia dalam keadaan sedikit mabuk. Scene berpindah di mana ada seorang laki-laki yang bernama Oh Jun Young sedang memasak makanan dan dia adalah penemu ponsel Nami. Saat itu, sahabat Nami menelponnya ke ponsel yang hilang tersebut. Jun Young mengangkatnya, namun dia tidak berbicara apapun, melainkan memainkan aplikasi pesan suara palsu untuk menjawab pertanyaan sahabatnya tersebut yang mengatakan kalau ponsel Nami jatuh di bus dan dia bermaksud mengembalikannya. Setelah itu, teman Lee Nami pergi menemui ke kosannya karena dia ingin memberitahu kalau ponsel dia hilang. Di situ teman Nami sedikit terkejut karena melihat Nami yang tidak sadarkan diri di bawah kursi tongkrongan depan rumahnya. Scene berpindah di mana Jun Young menstalking Lee Nami lewat akun Instagram. Setelah itu, scene berpindah di mana Lee Nami tersadar kalau ponsel dia sebenarnya hilang dari kemarin. Dia bingung dan panik mencari ponselnya. Sampai akhirnya temannya menyambungkannya ke Jun Young yang masih sedang stalking dan mencatat segala sesuatu tentang Lee Nami. Jun Young saat itu mengatakan kalau dia ingin mengembalikan ponselnya di Cafe Mizi tempat Lee Nami kerja part-time di cafe milik ayahnya. Akan tetapi, setelah memberikan jawaban itu, Jun Young mencoba membuka kunci dari ponsel Nami menggunakan informasi tanggal lahirnya dari Instagram. Namun, dia tidak bisa melakukannya dan berakhir memecahkan LCD dari ponsel Nami. Scene berpindah di mana ditemukan mayat seorang perempuan di sebuah bukit. Para detektif kesulitan mencari petunjuk terkait pembunuhan berencana tersebut karena cuaca akhir-akhir ini hujan. Namun terdapat satu bukti yang mereka temukan yaitu suplemen nutrisi pohon. Detektif Woo Ji-man meyakini petunjuk tersebut yang menunjukkan putranya, Woo Jun Young, sebagai kemungkinan pelakunya. Hal itu didasari karena terdapat nama dari anaknya, Woo Jun Young, di daerah pembunuhan tersebut. Detektif Woo Ji-man mempunyai masalah dengan anaknya ini karena itu dia tidak tahu menahu informasi terkait anaknya untuk menggali lebih dalam informasi pembunuhan ini. Scene berpindah di mana Lee Nami sudah berada di kafe milik ayahnya setelah pulang kerja. Ayahnya mengetahui tentang ponselnya yang hilang karena sahabat Nami mengupload foto dia di Instagram saat tertidur di bawah kursi kemarin setelah mabuk. Sesaat setelah itu, Oh Jun Young menelpon Nami di kafenya. Nami menerima telepon bahwa ponselnya tak sengaja dia rusak. Jun Young juga menyampaikan bahwa ponselnya dibawa ke tukang servis dan dia sudah bayar biaya servisnya. Tak lama berselang, Nami menuju tempat servis. Di situ dia pertama kali bertemu dengan Jun Young. Dia mengisi semua berkas perbaikan ponselnya, termasuk sandi atau password untuk membuka ponselnya, sembari memperbaiki ponsel Nami. Jun Young juga memasang kamera pengintai dan aplikasi penyadap segala aktivitas bernama Peppers. Dia juga menyambungkan ponselnya dengan ponsel Nami. Hal itu digunakannya untuk mengetahui segala sesuatu yang dia lakukan dalam menggunakan ponselnya. Usai mengambil ponsel yang sudah selesai diservis, Nami tidak merasa ada yang salah. Dia menjalani hidupnya normal seperti biasa. Bekerja di kantor, hingga kembali ke kedai kopi milik ayahnya. Dia masih belum sadar kalau Jun Young sudah meletakkan peretas perangkat pada ponsel Nami saat diperbaiki olehnya. Apapun kegiatan Nami akan terlihat jelas melalui kamera ponsel Jun Young. Dari sanalah dia dapat mengakses seluruh kegiatan di ponsel Lee Nami. Scene berpindah di mana Jun Young pertama kalinya datang ke Cafe Mizi untuk memesan sari buah plum yang tidak ada di menu. Hal itu membuat Nami bertanya-tanya bagaimana bisa dia tahu kalau hari itu dia membuat sari buah plum untuk sahabatnya. Namun, karena sudah terlanjur ada, dia dibuatkan sari buah plum oleh Nami. Scene berpindah di mana detektif Woo Ji-man mengunjungi istrinya yang sakit. Anggapan ayahnya salah kalau Jun Young tidak mencintai ibunya. Dia menemukan Jun Young masih berhubungan dengan ibunya sampai-sampai dia dikirim makanan oleh ibunya di rumahnya.
Saat itu, Jun Yeong masih memantau apa yang Lee Nami lakukan di setiap aktivitasnya. Banyak sekali dia catat termasuk detail rumah dari ayah Lee Nami. Akun rahasia Lee Nami, yaitu Kirke, yang digunakan untuk upload resep makanannya. Bahkan sampai saldo yang Lee Nami punya, Jun Yeong mencatatnya. Jun Yeong akhirnya membuat kesimpulan dengan mencatat siapa saja yang ada di dekat Nami. Menurutnya, orang-orang tersebut dapat menghambat rencananya. Scene berpindah di mana Nami dipanggil oleh bosnya yaitu Bu Oh. Dia mengatakan kepada Nami kalau produk dari perusahaannya akan digunakan untuk acara utama oleh G-Market. Di situ Nami diberikan kenaikan gajinya oleh Bu Oh karena kerja kerasnya. Namun, hal tersebut harus dirahasiakan dari teman-teman kerja lainnya. Scene berpindah di mana detektif Woo Jinman makan bersama dengan istrinya alias ibu dari Jun Yeong. Di situ, mereka mengobrol soal penemuan mayat yang berada di daerah tempat pohon plum ditanam oleh keluarga tersebut di waktu Jun Yeong umur 10 tahun. Ayahnya menaruh kecurigaan kalau tempat tersebut digunakan oleh Jun Yeong untuk mengubur semua korban pembunuhannya. Ayahnya saat itu juga menerima pesan dari rekan detektifnya kalau dia sudah mendapatkan alamat rumah Jun Yeong dari nomor HP yang dia temukan di ponsel milik ibunya tadi waktu ibunya sedang tidur. Scene pun berpindah di mana Lee Nami dan rekan kerjanya sibuk menyiapkan produknya yang akan ada di G-Market. Sementara itu, Jun Yeong menyelidiki tempat tinggal Nami dengan mengecek semua peralatan yang ada di tempat tinggalnya. Setelah mengobrol dengan rekan detektifnya yang mana Jun Yeong saat ini menempati tempat tinggal dari salah satu korban pembunuhannya, detektif Woo Jinman langsung pergi ke alamat rumah itu untuk mencari Jun Yeong. Saat itu Jun Yeong yang baru saja pulang menyelidiki tempat tinggal Nami mengetahui kalau ada seseorang yang sedang berada di rumahnya. Sang ayah alias detektif Woo Jinman menyelidiki apa yang ada di dalam rumahnya. Saat itu dia benar-benar yakin kalau anaknya adalah pembunuh dari mayat yang ditemukan di hutan waktu lalu. Karena dia menemukan segala macam catatan atau bukti dari korban tersebut di dalam rumahnya. Akan tetapi, saat itu Jun Yeong memberikan pesan kepada ayahnya kalau dia sudah lama tidak bertemu dengannya dengan mengirimkan foto posisi di mana ayahnya berada saat ini. Detektif Woo Jinman langsung mencari Jun Yeong keluar rumah. Sampai akhirnya dia terpancing jauh mencari di atap gedung. Tujuan Jun Yeong saat itu adalah memancing ayahnya keluar dari rumahnya untuk membanjiri rumahnya dengan air agar semua sidik jari dan barang bukti sulit untuk dilacak. Scene berpindah di mana Jun Yeong berada di cafe Mizi dengan membawa segala perlengkapan hidupnya. Di situ dia memesan sari buah plum lagi. Namun karena ayah dari Nami ini mengingat setiap wajah pelanggannya, Jun Yeong yang saat itu tidak ingin mengambil resiko terlalu dalam jika gerak-geriknya mencurigakan, lebih memilih untuk membawa pulang minumannya. Sembari menunggu pesanannya, Jun Yeong mengirimkan pesan kepada Nami yang saat itu bingung soal kenaikan gaji di perusahaannya. Jun Yeong memberitahunya kalau saat ini berada di kafenya. Jun Yeong yang saat itu sudah menyelidiki kalau Nami ini dulu adalah penyuka PP Band, langsung membeli koleksi DVD lamanya. Jun Yeong juga menjual 2 tiket bisbol di LG Twins yang diidam-idamkan oleh Lee Nami sebelumnya lewat Instagramnya. Di situ Nami juga diberikan postcard Jun Yeong, pegawai keamanan digital. Sampai akhirnya ayah Nami mengusir secara halus Jun Yeong dengan membawakan pesanan minuman yang dia pesan. Scene berpindah di mana Nami diantarkan oleh ayahnya pulang ke tempat tinggalnya. Ayahnya menasehati Nami agar tidak terlalu sering bermain ponselnya dan menaruh curiga serta berhati-hati dengan pria aneh yang tadi membeli DVD bekas, tiket bisbol dan memberikan kartu namanya. Namun, di situ Nami tidak mendengarkan omongan ayahnya dan memilih untuk langsung masuk kosnya. Di situ, Nami dikagetkan dengan kedatangan sahabat karibnya. Sahabatnya berencana ingin menginap di tempat Nami karena gagal wawancara kerja dan bertengkar dengan ibunya. Selain itu, waktu itu Nami mengatakan kalau dia memiliki kemiripan dengan Jun Yeong dan penasaran dengannya. Scene berganti di mana ayah dari Nami diberikan pesan oleh Nami untuk menginstal aplikasi Papers atau aplikasi penyadap. Pesan itu sebenarnya adalah pesan dari Jun Yeong yang meretas ponsel Lee Nami. Ayah Lee Nami akhirnya menginstal aplikasi tersebut. Scene berubah di mana detektif Woo Jinman berada di kedai ibu dari salah satu korban pembunuhan. Dia mengatakan kalau sebelumnya ponsel dia juga hilang dan ditemukan di toko reparasi ponsel. Modus dari pembunuhan korbannya adalah sama. Detektif Woo Jinman masih mencari tahu di mana letak toko reparasi ponsel Jun Yeong tersebut. Malam itu, ayah Nami yang sudah menginstal aplikasi Papers di ponselnya langsung dieksekusi oleh Jun Yeong. Jun Yeong mengirimkan pesan kalau ada sebuah paket di depan rumahnya. Namun ketika ayahnya memeriksa paket tersebut, Jun Yeong langsung membuat pingsan ayah Nami. Ayah Nami pun diikat oleh Jun Yeong.
Scene berganti di mana petugas kepolisian menemukan 7 orang mayat lainnya yang dikubur di tempat buah pohon plum ditanam Junyoung. Di waktu pagi harinya, waktu Lee Nami terbangun dari tidurnya, dia tersadar kalau hari itu dia telat bangun karena alarmnya tidak menyala serta mendapat panggilan tak terjawab dari bosnya, Buo. Dia bergegas menuju kantornya sembari membuka ponselnya yang mengejutkan Lee Nami. Kalau notif pesannya benar-benar banyak karena ponsel Nami diretas oleh Junyoung. Junyoung membocorkan kalau Nami naik gaji lebih dulu daripada teman-temannya. Dia juga mengatakan kalau hanya dialah yang bekerja sendiri. Junyoung juga mengunggah di akun Instagram rahasia milik Lee Nami yaitu Kirke yang memfitnah kalau perusahaannya saat ini adalah perusahaan yang kolot. Semuanya ditulis oleh Junyoung. Seakan-akan kalau postingan tersebut adalah keluh kesah Lee Nami. Tibalah Lee Nami di kantornya dan di situ teman-temannya mengusir Lee Nami. Dia berusaha menjelaskan kalau yang melakukannya itu bukan dia. HP dia diretas oleh seseorang. Akan tetapi, bosnya alias Buo tidak percaya akan hal itu. Dia mengusir dan memecat Lee Nami saat itu juga. Perlahan tapi pasti orang-orang yang dekat dengan Lee Nami berhasil disingkirkan oleh Junyoung. Karir Lee Nami saat itu benar-benar hancur. Nami juga diyakinkan sahabatnya yang bernama Eunjo bahwa hal tersebut tentu bukan perbuatannya. Selain itu, daftar dari orang terdekat Nami yang belum disingkirkan hanyalah tinggal sahabatnya sendiri. Scene berpindah di mana mereka berdua berusaha menyelidiki apa yang terjadi. Nami dan Eunjo pergi ke kepolisian Seoul untuk melaporkan tindakan peretasan ponselnya. Akan tetapi di situ mereka ditolak oleh pegawainya karena bukti dari peretasan tersebut sudah tidak ada. Karena Junyoung sudah menghapusnya. Setelah itu, Nami mencoba menghubungi teman perempuannya yang bekerja di perusahaan keamanan digital untuk membantunya. Namun ternyata temannya itu sudah dibunuh oleh Junyoung dan ponselnya saat itu juga sedang diretas olehnya. Junyoung mengatakan kalau saat ini temannya itu sedang tidak di Korea jadi tidak bisa membantunya. Junyoung yang saat itu berada di rumah ayah Nami melihat ayah Nami sudah siuman. Dia memberitahukan kepada ayah Nami kalau dia akan melakukan sesuatu kepada Nami. Junyoung juga membocorkan aksi dari peretasan yang dia lakukan kepada ayah Nami. Scene berpindah di mana Nami dan Eunjo berada di cafe Mizi. Mereka berdiskusi tentang siapa pelaku yang meretas akun rahasia Instagram milik Nami. Karena yang mereka tahu hanya 2 orang sajalah yang mengerti siapa yang membuat akun itu. Yap, benar. Itu adalah Nami dan juga sahabatnya Eunjo. Akan tetapi, tiba-tiba saat itu datanglah Junyoung ke cafe Mizi. Dia ke situ bermaksud membantu Nami untuk memberitahukan kalau sebenarnya ponsel dia sudah diretas oleh seseorang menggunakan suatu aplikasi. Junyoung berpura-pura akan menyelidiki lebih lanjut tentang peretasan ini. Namun di saat itu, Junyoung meminta untuk ditunjukkan jalan kepada Lee Nami. Di saat itu sahabat dari Nami, Eunjo sempat mengira Junyoung adalah orang yang mencurigakan. Namun di saat mereka berdua keluar membicarakan tentang pelaku peretasan ponselnya, Junyoung mengatakan kalau sebenarnya bisa saja ada orang terdekat yang saat itu meretas ponsel Lee Nami. Yap, benar. Tidak lain dan tidak bukan. Di malam itu hanya sahabat Nami, Eunjo saja yang berada di kamar dengannya. Junyoung mengatakan kalau kemungkinan besar Eunjo lah pelakunya. Setelah mengobrol dengan Junyoung, Lee Nami berbicara empat mata kepada sahabatnya kalau dia menuduh Eunjo adalah pelaku peretasan Instagram miliknya saat itu. Eunjo kecewa kepada Nami kalau dia lebih percaya orang lain yang baru dia kenal daripada dirinya. Eunjo pun memutuskan untuk tidak berhubungan dengan Nami lagi. Scene berganti di mana masih terdapat banyak mayat lagi ditemukan di bukit di mana pohon plum ditanam oleh Junyoung dan keluarganya. Detektif Woo Jinman dicari-cari oleh ketua kepolisian atas kasus tersebut. Dia memberitahu rekan detektifnya kalau sebenarnya Junyoung adalah suspek pelaku dari pembunuhan semua ini. Dia juga menyesal kalau perilaku Junyoung sekarang ini adalah karena ulahnya. Namun temannya langsung memberitahu kalau dia telah menemukan alamat dari toko reparasi ponsel Junyoung. Tak pikir lama, mereka berdua sampai di toko reparasi ponsel Junyoung. Namun di situ mereka terlambat karena Junyoung sudah mengaburkan semua bukti-bukti yang ada dengan membanjiri ruangan dengan air. Scene berganti di mana Lee Nami sedih karena telah kehilangan sahabatnya. Penyelidikan di toko reparasi ponsel pun berlanjut. Mereka berdua menemukan 8 kertas daftar orang yang dia incar. Akan tetapi, dari 8 orang itu, 7 orang sudah terbunuh. Tinggal 1 orang saja yang masih jadi incaran yaitu Lee Nami. Di waktu itu para detektif dikejutkan dengan kedatangan Lee Nami ke toko reparasi ponsel Junyoung. Lee Nami mempunyai firasat kalau awal mula ponsel dia bermasalah itu karena setelah direparasi di toko tersebut. Dia juga menelpon perusahaan keamanan digital tempat dia bekerja untuk memastikan kalau benar-benar Junyoung bekerja di situ.
Namun, perusahaan mengatakan kalau Jun Yeong tidak bekerja di situ. Dia juga tahu kalau sebenarnya teman perempuannya yang sama-sama bekerja di situ sudah tidak bekerja di situ. Setelah mendengar hal itu, mereka bertiga menyusun rencana kalau nanti Jun Yeong pasti akan datang menemui Lee Nami karena Lee Nami akan mengundangnya untuk bertemu di kosnya. Dan di saat itulah mereka dapat menangkap Jun Yeong. Malam itu detektif Woo Jin-man dan rekannya menunggu di luar rumah. Dan benar saja, Jun Yeong bersedia datang ke kosnya Lee Nami. Dia mengubah penampilannya dengan tidak memakai kacamata dan memotong rambutnya. Saat Jun Yeong berada di depan kos Nami, dia disudutkan oleh detektif Woo Jin-man dan rekannya. Namun alangkah kagetnya ketika mereka tahu kalau dia adalah bukan Jun Yeong yang ayahnya kenal. Akhirnya, Jun Yeong pun lolos dari sergapan tersebut. Setelah itu, Nami mengatakan kepada detektif Woo Jin-man dan rekannya kalau Jun Yeong akan datang lagi di akhir pekan menemuinya. Dan saat ini ponsel dia tidak aktif. Mereka berdua saat itu menyarankan agar sekarang Lee Nami mengganti ponselnya jika ada ponsel baru atau lamanya. Scene berpindah di mana kepala divisi sudah mengetahui kalau suspek kuat dari pembunuhan ini adalah Oh Jun Yeong alias anak dari detektif Woo Jin-man. Sebelum berpindah ke rumah ayahnya, Lee Nami bermaksud ingin menukar ponsel yang dijadikan mata-mata oleh Jun Yeong ke ponsel lamanya yang ada di laci. Namun dia belum tahu kalau sebenarnya ponsel itu juga sudah dipasangi oleh Jun Yeong dengan aplikasi Papers atau penyadapan juga. Selain itu, karena mereka berdua sedang dipanggil oleh kepala divisi untuk ke kantor, sekarang Lee Nami dianjurkan tinggal di rumah yang aman. Yap benar. Para detektif itu mengantarkan Lee Nami ke rumah ayahnya. Sebelum meninggalkan mereka, Lee Nami diberikan kartu nama oleh para detektif itu. Dia juga memberitahu kalau ada apa-apa akan menghubunginya. Dan dia juga mengatakan kalau tidak mengirimkan pesan, maka pasti ada apa-apa dengannya. Hal mengerikan terjadi saat itu ketika Nami tiba ke rumah ayahnya. Nami melihat ayahnya sedang tertidur. Dia pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Di saat itu juga dia mengirimkan pesan permintaan maaf kepada sahabatnya. Sebelum tiba-tiba dia kaget kalau ada pesan dari Jun Yeong yang tahu kalau Nami mengganti ponselnya. Dia menelpon nomor Jun Yeong yang baru. Alangkah kagetnya, nada dering ponselnya terdengar di atap kamarnya Lee Nami. Lee Nami saat itu langsung kabur ke kamar ayahnya. Namun di situ dia terkejut juga kalau sebenarnya ayahnya sedang tidak ada di rumah. Lee Nami bergegas ingin menelpon detektif Woo Jin-man. Tetapi Jun Yeong mengendalikan ponsel tersebut dengan menghapus nomornya. Keadaan semakin kacau ketika Nami diputarkan rekaman suara ayahnya saat berbicara dengannya waktu bertengkar di mobil. Di situ Jun Yeong akhirnya muncul dan mengancam Lee Nami dengan video ayahnya yang disekap. Lee Nami tidak bisa berkutik dan akan melakukan apapun agar ayahnya bisa selamat. Jun Yeong meminta agar Nami mengirimkan pesan kepada detektif Woo Jin-man kalau dia baik-baik saja. Detektif Woo Jin-man pun menerima pesan dari Nami dan dia juga diberitahu kalau salah satu mayat dari korban pembunuhan itu adalah orang yang mempunyai DNA yang sama dengannya, yaitu anaknya, Woo Jun Yeong. Jun Yeong mengatakan kalau alasan selama ini dia melakukan ini kepada ayahnya adalah karena dia menemukan ponselnya saja waktu itu. Tidak ada alasan lain. Jun Yeong pun tahu kalau saat itu Nami akan menikahnya tetapi dia pergi ke toilet. Nami mengambil tongkat besi perapian untuk jaga-jaga. Namun di saat dia mengintip di toilet, dia melihat ayahnya diikat di bathtub kamar mandi. Jun Yeong juga menodongkan pisau ke ayahnya. Dia diminta Jun Yeong untuk mengikat kakinya. Setelah itu menjatuhkan tombak perapian dan membelakanginya sembari air dari bathtub itu dinyalakan. Jun Yeong di situ juga menyuruh Nami untuk masuk ke dalam bathtub dengan ayahnya. Sehingga ayahnya tenggelam kehabisan nafas dan dibunuh oleh Nami sendiri. Jun Yeong dengan watak psikopatnya kegirangan melihat hal itu dengan memfoto Lee Nami. Namun ketika dia menemukan kertas nama dari detektif Woo Jin-man yang Nami buang di ruang tamu, dia kaget bukan main. Kalau sebenarnya Nami mengelabui Jun Yeong jika Nami tidak akan mengirimkan pesan dan hanya menelpon jika terjadi sesuatu. Rekan detektif Woo Jin-man hampir dibunuh oleh Jun Yeong dari belakang. Namun detektif Woo Jin-man berhasil menghentikannya. Jun Yeong dihajar habis-habisan oleh detektif Woo Jin-man. Sedangkan rekannya menolong Lee Nami dan ayahnya yang berada di dalam bathtub kamar mandi. Detektif Woo Jin-man bertanya kepada pria yang mengaku Jun Yeong ini bahwa di mana Jun Yeong yang asli. Namun pria itu menunjukkan kalau Woo Jun Yeong sudah dia habisi. Terlihat dari ponsel Jun Yeong dan wallpaper ponselnya yang ayahnya temukan di koper orang tersebut. Scene berpindah di mana Nami melihat ayahnya yang masih belum siuman dan sadar karena tenggelam. Di situ, ayah dari Jun Yeong ingin membunuh pria tersebut, namun dia tidak bisa.
Nami yang masih frustasi karena ayahnya terbunuh langsung menembak pria tersebut. Setelah menembak pria tersebut, Nami mendengar suara ayahnya yang ternyata beliau masih hidup. Di akhir cerita, rumah ayah Nami ramai akan wartawan dan polisi. Terlihat juga terdapat pesan dari Eunjo ingin bertemu dengan Nami. Selain itu, Nami, Eunjo, dan ayahnya berjuang untuk hidup mereka. Sementara detektif Woo Jinman mengungkap kebenaran tentang Junyoung dan memberitahukan kalau identitas pelaku dari pembunuhan itu masih menjadi misteri sampai pelaku sudah pulih dari luka tembakan Lee Nami. Sekian review film kali ini, saya Safi Karim pamit undur diri. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.